Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Kalian sudah menjadi keluarga besar Farmasi SMK Muhammadiyah Pandaan. Semoga harapannya ilmu kita bisa manfaat ya, dan bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Najmuddin, panggil saja Abid. Ya, saya di kelas 10 ini mengajar tentang dasar-dasar kefarmasian. Jadi materinya nanti ada sejarah, farmakope, dan tentang obat ya. Jadi pertama-tama yang harus kita tahu ya, apa sih farmasi itu. Jadi kalian kan sebelumnya hanya tahu bahwa farmasi itu urusannya dengan apotek, obat saja gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu saja. Jadi farmasi itu dia menangani perbekalan kesehatan atau farmasi. Jadi yang dimaksud itu ada namanya obat, alat kesehatan, obat diagnostis ya, outrat, dan kosmetik ya. Jadi obat kita tahu semua sudah apa ya obat itu. Jadi sudah kita bisa tahu. Kalau alat kesehatan, nah ini alat kesehatan ada dua, ada alat kesehatan, ada yang namanya PKRT. Jadi alat kesehatan itu berhubungan dengan meningkatkan kesehatan. Tapi kalau PKRT biasanya itu mendukung pelayanan kesehatan. Jadi tidak langsung berhubungan dengan kesehatannya. Jadi alkes dan PKRT. Terus ada namanya obat diagnostik. Jadi obat diagnostik ini berhubungan dengan mencari penyebab dari suatu penyakit itu. Jadi pelayanannya kalau teman-teman kalian biasanya yang tahu di analisis, ya, analisis kimia atau analisis kesehatan, nah, itu pakai yang obat diagnostik. Terus ada yang namanya outrat. Nah, ini obat tradisional. Jadi ada herbal, mineral, dan hewan. Jadi obat, kalau herbal kalian tahu ya, dari herbal tanaman. Jadi bisa tanaman, bisa bagiannya, bisa tanaman secara utuh, atau yang dikeluarkan oleh tanaman itu, atau namanya eksudat ya. Jadi kalau mineral misalnya contohnya besi untuk apa? Tambah darah, itu dari mineral. Kalau hewan kita tahu sendiri ya, banyak sekali. Madu bisa ya, gelatin untuk cangkang kapsul itu juga berasal dari hewan juga, dari sapi, dari tulang ya. Jadi banyak sekali ini herbal tradisional. Jadi ini ada juga namanya kosmetik. Nah sekarang banyak sekali ya macam-macam kosmetik. Jadi tidak hanya untuk perawatan biasa aja, tapi sampai ke dalam tubuh. Nah, kosmetik ya. Jadi ini kosmetik ini urusannya dengan menambah bagus penampilan. Jadi biasanya penampilan luarnya itu diperhatikan betul ya, kosmetik. Nah, oke. Jadi ini yang kalian harus tahu. Jadi kita di sini kalau farmasi itu mulai dari menyiapkan, merancang ya, membuat, meracik ya, terus mendistribusikan ya. Itu semua adalah farmasi. Penyimpanan, kita menjaga obat supaya harus aman, satu, dan dua, efektif ya. Jadi perbekalan farmasi itu selain aman juga harus efektif. Aman itu berarti kalau dipakai tidak berbahaya ya. Percuma kan kalau misalnya obat kita digunakan ternyata malah membahayakan, tambah bikin penyakit, itu berarti tidak aman. Yang kedua, efektif. Jadi walaupun obatnya dosisnya tinggi, pasti dia bekerja ya. Dosisnya bagus, itu namanya efektif ya. Tapi ada batas efektif itu sampai dia batas aman tertentu. Jadi tidak boleh melewati dari batas aman. Kesemuanya ini harus aman dan efektif. Nah, itu fungsinya farmasi itu apa? Menjaga perbekalan kesehatan farmasi itu supaya tetap
aman dan efektif. Ya, oke. Jadi di sini kalian tahu macam-macamnya ini macam banyak ya. Jadi tidak hanya satu saja. Jadi bidang kerja kita tidak hanya di apotek, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga termasuk industri makanan, industri minuman, ya, karena masuk ke dalam tubuh, ya. Terus apa lagi? Ada industri herbal, kosmetik, ya. Sekarang COVID ini semua ya, jadi semua itu berkaitan dengan obat, vitaminnya juga, ya, obat antivirusnya iya, jadi semua itu berhubungan juga dengan farmasi. Kita menyediakan perbekalan, alkes, masker, ya, jadi ini semua kita lakukan. Jadi bisa kita di industri, ya, bisa di apotek, bisa di RS, bisa di penyalur atau namanya PBF, ya, pedagang besar farmasi. Jadi disitu lahan kita, ya. Terus sekarang kalau di rumah sakit ada lagi yang namanya baru CSSD, ya. Jadi untuk kesterilan, nah itu kita ikut di sana, ya. Jadi ada bidang baru itu kita kembangkan bagaimana mensterilkan bahan-bahan tertentu, ya, alat-alat tertentu. Nah itu kita juga harus tahu, ya. Nah, oke, sekarang kita melangkah ke sejarah. Jadi kalau dulu kan mulai dari awal mula manusia itu pasti ada yang merasakan sakit. Nah, sejak awal itu sudah mulai berkembang yang namanya diagnosis, obat, ya. Diagnosis, obat, dan perawatan, ya. Seiring perkembangan waktu itu dipisahkan menjadi diagnosis itu tugasnya dokter, obat itu tugasnya farmasi, merawat itu tugasnya perawatan. Diagnosis juga berarti berkembang, dokter itu tidak bisa sendiri, butuh bantuan dari analisis untuk menegakkan diagnosa. Jadi tidak hanya dia mendiagnosis saja, tapi harus ditegakkan dengan bantuan apa? Diagnosa. Makanya di sini perlukan ada namanya obat diagnostik, ya. Tidak hanya didiagnosa dengan diraba tidak cukup, karena yang di dalam itu perlu tidak bisa secara fisik, ya, harus perlu bantuan yang lain. Jadi sejak dulu kalau namanya tabib itu banyak sekali, ya, tugasnya banyak sekali. Kesehatan itu, merawat kesehatan itu banyak sekali. Sejak awal, ya, sampai zaman Yunani, terus zaman Roma, ya, mulai dari siapa namanya itu, Hippocrates, ya, Dioscorides, terus ada namanya Galen, ya, sampai ada namanya sediaan Galen, sampai sekarang masih ada. Jadi itu sediaan Galen itu dari bahan alam yang dibuat untuk pengobatan, sampai sekarang masih bisa digunakan, ya. Oke, sediaan KLK. Nanti kalian akan tahu kalau masuk di farmakologi, ya. Jadi di sini tabib itu apa saja? Mendiagnosis, mengobati, dan merawat, ya. Mulai dari awal Eropa itu mulai dipisahkan ini, ya, karena kita ada dari Belanda dulu, ya. Kita ya ikut dari Belanda pakai menggunakan Nederland Pharmacope. Jadi ada acuannya, ya. Ada acuannya namanya Nederland Pharmacope. Waktu penjajahan dulu kita sudah menggunakan ini sekitar tahun 1900-an, ya. Jadi kita sudah menggunakan Nederland Pharmacope. Waktu itu memang jumlah tenaga medis masih sedikit, ya. Masih terbatas, sekolahnya juga kadang masih susah. Ya, seperti kalian sekarang sudah enak, ya. Nah, tapi dulu sejarahnya dari mana dia mengobati pakai apa? Nah, ini digunakan herbal, mineral, hewan, ya, tapi obat tradisional, ya. Itu nanti dikenal namanya farmakognosi, ya. Ilmunya nama farmakognosi. Jadi
yang dari bahan alam ya itu digolongkan menjadi ada jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka ini hampir seperti obat kimia saat ini. Jadi sudah terstandar obatnya untuk satu macam fungsi, misalnya untuk sakit, nah, untuk nyeri, nah, itu sudah. Ini kalau jamu ini secara empiris percobaan. Seringkali orang-orang tua dulu kan nemukan obat ini, oh ini bisa untuk panas, tapi tidak tahu seberapa kadarnya. Nah, itu namanya jamu. Jamu ini dikembangkan menjadi obat herbal standar. Jadi standarkan. Kalau mau misalnya sembuh dari nyeri itu harus pakai berapa jamunya. Nah, itu dinamakan obat herbal standar. Jadi obat herbal standar itu jamu ya, simplisia kering itu akan dirubah menjadi satu ekstrak. Nah, ekstrak itu masih mengandung berbagai macam fungsi obat. Jadi tidak satu, kalau fitofarmaka sudah satu, ya. Nah, dari dulu itu tabib itu menggunakan itu. Jadi semua obat itu dapat dari mana bahannya? Ngambil dari alam, ya, ngambil dari alam, nyari, misalnya dari rumput-rumputan, dari pohon, nah, itu, dari hewan, madu, ya, itu jadi semua dulu masih menggunakan herbal yang pertama. Setelah pengembangan dunia Islam, ya. Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya berkembang sampai dibawa orang Eropa, namanya kimia farmasi. Jadi sudah ada dibentuk secara kimia, struktur kimia. Jadi kimia farmasi nanti bisa kadang menganalisis, memeriksa jumlah obat ini gimana, apa ini. Nah, itu analisis. Terus ada namanya kimia medisinal. Nah, kimia medisinal ini mencoba-coba misalnya rangkaian gugus ini akan dibentuk menjadi obat. Bagaimana caranya? Nah, itulah namanya kimia medisinal. Akan dicoba pada hewan coba sebelum ke manusia. Efeknya bagaimana? Itu namanya kimia medisinal. Terus ada namanya kimia sintesis. Jadi kimia sintesis itu kita misalnya lihat farmakologi, oh ini bisa untuk obat ini. Nah, akan dilihat obat apa yang bisa untuk itu. Nanti akan diambil, oh strukturnya gimana. Nanti akan dibuat secara sintesis. Perkembangannya ini sangat pesat ya. Ini sangat pesat. Terutama sejak penemuan antibiotik ya. Nah, itu. Jadi natrium sini sangat pesat ya. Apakah hanya itu saja farmasi? Tidak selesai sampai situ, ya. Dan farmasi. Nah, setelah ada obat, itu ada namanya pelayanan. Nah, pelayanan ini apa? Nah, tidak hanya menggunakan obat, ya. Ada namanya pelayanan farmasi, ada pelayanan kefarmasian. Jadi kalau pelan farmasi kita menyediakan ini obat alkes, ini pelayanan farmasi. Tapi kalau namanya pelayanan farmasian, kita menyediakan ini plus KIE. Bagaimana kita mengkomunikasikan obat itu pemakaiannya benar, ya, penggunaannya benar, pembuangannya kalau misalnya sudah digunakan benar, ya. Jadi ada komunikasi, ya, ada informasi, ada edukasi. Jadi kita memberi informasi kepada masyarakat, mengedukasi mereka tentang penggunaan obat yang benar, harusnya bagaimana supaya tidak terjadi ini, aman, tetap, dan efektif. Ya, nah, ini. Oke, jadi ini untuk yang sejarahnya ya. Jadi sampai sekarang ini pelayanan farmasi justru lebih pesat daripada hanya pembuatan ini saja. Jadi tidak hanya 1, 2 ini saja, ya. Jadi bisa berkembang sampai keseluruhan. Terus tadi Nadaran Farmakope ya, Nadaran Farmakope ini seringkali dulu acuan menjadi Farmakope 1, Farmakope Indonesia ya. Kalau NPH itu biasanya 1 dan 2.
Tapi kalau FI dari mulai 3, 4 ya. Nah, sekarang ada terbaru 5. Itu biasanya acuannya USB atau United States Pharmacopoeia ya. Jadi di sini FI itu adalah acuan dari obat-obatan ya. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya FI ya. FI ini adalah ketentuan bahan obat. Bahan obat ya. Ada lagi namanya ekstra farmakope. Biasanya kita pakai yang namanya Martindale. Nah, ini isinya adalah bahan penyusun selain obat. Jadi bahan tambahan itu menggunakan ekstra farmakope. Jadi di sini FI apa saja informasinya? Ya, jadi FI di sini informasinya ada namanya ketentuan umum dimulai ya. Jadi ketentuan umum ini isinya menjelaskan cara penggunaan dari farmakope tadi. Jadi mulai dari ketentuan umum. Ya, jadi ketentuan umum. Jadi dari ketentuan umum ini kita akan bisa memahami farmakope tersebut ya. Isinya apa sih farmakope itu? Ada sifat fisik, ada sifat kimia. Kalau sifat fisik yang kelihatan ya. Misalnya warna, bau, rasa itu fisik ya. Jadi tidak hanya fisik tapi juga ada sifat kimia. Jadi kimia misalnya apa? Titik lebur, titik itu kan tidak kelihatan. Misalnya kestabilan itu kan tidak kelihatan secara langsung, tidak bisa diamati secara langsung, tapi prosesnya terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi ketentuan umum itu menjelaskan tentang sifat kimia dan sifat fisika. Dari sini kita bisa tahu ya. Oke. Nah, apalagi isinya FI itu apa saja? Nah, FI itu ada isinya seringkali berupa ada tata nama ya, isinya tata nama. Nah, nanti kalian bisa menggunakan buku ini ya, jadi bisa nanti dicari di fotokopi dari kakak kelasnya ya. Jadi kita menggunakan nanti untuk supaya nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi di rumah ya. Jadi ada nama, jadi namanya apa saja, ada nama kimia, ada nama umum. Nah, itu harus tahu ya. Ada nama, terus ada bahan dan prosesnya. Bahan dan proses. Jadi seringkali bahan obat itu tidak bisa digunakan sendiri. Jadi ada bahan lain yang membantu saat pemrosesan obat tersebut. Nah, gimana? Nah, itu terus ada namanya bahan tambahan. Jadi kalau membuat setiaan, ya bentuk setiaan, jadi mau buat pil, mau buat serbuk puyer itu tidak bisa cuma obatnya saja. Seringkali obatnya kurang ya. Oke, bahan tambahan. Terus ada namanya tangas uap. Ya, tangas uap, tangas air. Jadi memanaskan dengan uap, memanaskan dengan air. Ada namanya larutan ya, bobot jenis. Nah, ada larutan, bobot jenis, atau namanya raw ya. Ada suhu air, pemerian, kelarutan ya, wadah dan penyimpanan ya. Terus apa lagi? Suhu ya,
suhu dan penyimpangan. Nah, suhu penyimpangan. Nah, ada penandaan persen waktu ED, ya. Terus jadi ada juga simplisia. Kalau ini bahan alam ya, kita jelaskan. Dan nanti termasuk larutan. Nah, larutan itu biasanya paling mudah nanti untuk membuat menganalisa itu adalah dengan dibentuk larutan, ya. Berjenis itu apa? Nah, rumus dari ini rho sama dengan M per V, ya. Jadi berat per apa? Volume. Jadi berat berapa per volume berapa, ya. Tuh, itu jadi indikasinya. Suhu itu misalnya suhu yang digunakan berapa, air yang digunakan apa saja, pemerian. Nah, pemerian ini bentuknya bentuk fisik, ya. Kelarutan, nah kan nanti banyak bentuk larutan ya. Nah, ini harus tahu kelarutannya. Dan seringkali kelarutan ini tidak hanya di air, jadi bisa di air, bisa di alkohol, nah, dan lainnya, ya. Nah, wadah dan penyimpangan. Nah, ini kalau sudah jadi penelitian harus pakai wadah, penyimpangannya harus tertentu, ya. Suhu penyimpangan juga ada yang harus di kulkas, ada yang harus di freezer, ada yang harus suhu kamar, ya. Jadi tergantung dari macam obatnya, ya. Penandaan obatnya masuk apa? Masuk obat keras, narkotik, psikotropik. Nah, gimana? Persen. Nah, persen ini ada 3 ya. Persen B per B, B per V, V per V. Jadi B per V itu berarti bahan obat padat dalam setiaan padat. B per V, bahan setiaan padat dilarutkan atau tercampur dalam cairan. Kalau V per V berarti larutan dalam larutan. Jadi ini kamu harus tahu. Sering sekali kita ketemu dengan ini, ya. Oke, terus waktu ED bagaimana penghitungannya, kestabilannya, ya. Terus simplisia. Nah, ini kan terjadi dari bahan alam. Nah, itu kita situ, ya. Jadi F ini berhubungan semua dengan bahan obat, ya. Jadi kalau misalnya mau buat bahan obat praktek, kita seringkali bertemu dengan FI. Kalau yang 3 pakai dosis, kalau yang 4 biasanya tentang analisis. Oke? Nah, itu untuk yang FI, ya. Oke, selanjutnya kita mengarah kepada obat, ya. Jadi kalian tahu ya, semua obat apa sih maksudnya obat itu? Yaitu ini ya, obat. Satu bahan atau lebih, ya. Jadi seringkali itu adalah campuran. Jadi dipergunakan semua makhluk hidup baik dalam atau luar. Nah, jadi obatnya digunakan obat dalam, minum, atau luar, salep, ya. Itu digunakan untuk mencegah, ringankan, ya. Terus ada menyembuhkan, ya. Jadi tidak hanya untuk menyembuhkan saja, pencegahan itu juga penting, ya. Kayak misalnya kalau Aedes aegypti, ya pakai apa? Nah, serbuk abate. Nah, itu pencegahan, contohnya abate, ya. Terus meringankan apa? Meringankan, simptomatik, obat panas. Kalau yang menyembuhkan apa? Obat, ya, antibiotik, ya. Jadi macam-macamnya banyak. Tidak hanya untuk menyembuhkan, yaitu tadi satu atau lebih bahan dalam, baik digunakan cara di dalam atau di luar tubuh untuk mencegah, meringankan, dan ya, oke.
Nah, ini yang harus tahu. Jadi kalau yang namanya ini itu berarti sudah namanya obat ya. Jadi kalian tahu teman, obat ada yang dari alam ya. Ada yang dari alam, herbal, mineral, ada yang dari hewan. Nah, itu bisa semua. Oke. Ini untuk obat ya. Jadi nanti obat itu apa? Ada namanya obat jadi. Ya. Ada obat jadi. Kalau obat jadi itu berarti bentuknya kapsul. Ya, sirup itu sudah namanya obat jadi. Ada namanya paten. Ini buatan dari industri, dinamai oleh industri. Ada hak patennya. Jadi kalau sudah hak paten tidak ada yang boleh nyamakan. Kalau sudah habis baru bisa digunakan. Itu namanya menjadi, kalau paten habis itu akan bisa digunakan generik. Jadi generik itu penggunaannya oleh negara secara umum bisa ya. Terus ada namanya obat esensial. Misalnya untuk penyakit ini yang diperlukan apa? Esensial apa? Misalnya obat panas. Misalnya paracetamol, asetosal itu esensial ya. Nah, itu oke. Terus ada yang penting lagi ada obat tradisional ya. Tradisional khusus apa? Perkembangannya banyak ya sekarang apalagi. Nah, itu. Jadi tadi obat ya. Fungsinya apa? Menyembuhkan, mencegah. Nah, ini juga ada yang namanya bukan untuk ini tapi diagnosa. Pemeriksaan ya, itu namanya obat untuk diagnosa. Jadi kalau obat untuk dalam luar ini etiketnya, kalau dalam biasanya putih, kalau luar biasanya biru ya. Cara kerjanya dari mana? Cara kerja. Nah, cara kerja obat ada sistemik, ada lokal. Jadi kalau sistemik itu masuk dalam tubuh itu disebarkan dalam seluruh tubuh. Kalau lokal ya lokal, cuman di situ saja. Ya, jadi obatnya tidak lari kemana-mana. Misalnya saraf di sini, ya itu kerjanya di situ saja. Itu namanya lokal. Ya. Nah untuk undang-undangnya itu penggolongannya ada yang namanya obat berdasarkan undang-undang, ada yang bebas terbatas, ada yang keras, ada yang OWA, ada yang psikotropik, ada yang narkotik. Nah, kalau bebas terbatas itu tanpa resep dokter. Kalau keras itu harus dengan resep dokter. OWA itu obatnya diserahkan dengan resep dokter, tapi bisa diambil tanpa resep dokter kalau memenuhi persyaratan tertentu. Ini OWA. Psikotropik itu adalah salah satu obat keras, tapi dia perlu pelaporan, perlu penanganan khusus. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan efek ketergantungan. Narkotik juga, narkotik tapi bukan termasuk obat keras. Bukan termasuk golongan obat keras, tapi dia fungsinya untuk bisa menyebabkan ketergantungan, ya. Nah ini, jadi di sini nanti akan diterangkan lebih jelas melalui undang-undang kesehatan, ya. Kalian cukup tahu saja. Oke. Nah, dari sini mungkin ada yang kurang jelas. Nanti silakan bisa ditanyakan, kita diskusikan lewat grup WA, ya. Jadi ini juga dipahami dulu. Coba kalian lihat nanti kalau ada KKN yang lihat FI atau di lab juga ada. Nanti silakan untuk perhatikan. Oke? Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang resep dan dosis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.